Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 5A dan 5B. Hari ini kita akan kembali belajar tentang operasi hitung pecahan. Lebih tepatnya pada materi penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, sebelum mulai pelajaran, paling ingin mengingatkan untuk tidak mempercepat video ini. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, di sini paling ingin menekankan kembali pecahan itu. Contoh di sini 1/4. Yang atas ini namanya pembilang. Yang bawah ini namanya penyebut. Nah, untuk kamu yang belum begitu paham tentang nilai pecahan, kamu bisa lihat di playlist video pembelajaran. Nah, nanti kamu di situ bisa lihat Pali sudah mengupload beberapa video tentang pecahan. Kamu bisa nonton satu persatu hingga kamu paham. Nah, kembali lagi, yang atas ini pembilang, yang bawah ini penyebut. Jika penjumlahannya 1/4 ditambah 2/4, kamu tidak perlu menambahkan yang bawahnya. Jadi yang kamu tambahkan itu hanya atasnya. Ya, jadi yang kamu tambah itu hanya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Per 4-nya ini tidak perlu kamu tambah. Jadi langsung aja kamu pindahkan menjadi 4 ya. Jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Paham? Jadi jika penyebutnya sudah sama, kamu tinggal tambahkan saja pembilangnya. Ya? Paham? Kita lanjut. Contoh kedua. Ini masih penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama ya, untuk mengingat kembali materi yang kemarin. Selanjutnya misalkan di sini Pali tulis 2/5 ditambah 3/5. Maka hasilnya menjadi, ya betul, 5/5. Jadi yang Pali tambah hanya yang atasnya. Ya, ini yang atasnya Pali tambah, yang bawahnya hanya Pali pindahkan. Seperti itu ya. Jadi yang bawahnya ini nggak perlu ditambahkan lagi. Ya kan, kalau 5 tambah 5 sama dengan 10, tapi di sininya 5 karena cuma Pali pindahkan. Gitu. Paham ya sampai sini? Baik, lanjut. Nah, pada materi sebelumnya Pali juga sudah menjelaskan tentang cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misalkan di sini Pali tulis 2/3 ditambah 1/4. Tinggal kamu kali aja. Misalkan ini 3, ini 4. Kan belum sama nih penyebutnya. Pertama, kita samakan dulu penyebutnya untuk pecahan 2/3. 2/3 ini berarti ini 3, ini 4 ya. 3 tinggal kamu kali aja 4. Berarti di sini dikali 4, ini juga dikali 4 ya. Yang bawah dikali 4, yang atas dikali 4. Maka jadinya 8/12. Ya, dapat dari mana? 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 4 sama dengan 12. Seperti itu. Kita lanjut. Yang 1/4. 4 ini 4 ya. Tinggal kita kali 3. Berarti yang bawah dikali 3, yang atas juga dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3 per 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang kalau kita perhatikan,
nilai pecahannya ini penyebutnya udah sama, ya. 8/12 dan 3/12. Kalau seperti ini sudah tinggal kita tambah saja, sama seperti contoh yang ini, ya. Jadi langsung kita tambah 8/12 ditambah 3/12 sama dengan, nah ini juga sama, yang kita tambah yang atasnya aja, yang bawahnya tinggal mengikuti. Berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11/12 nya ini tinggal kita pindahkan ke sini gitu. Paham ya? Oke, supaya lebih paham, mari kita lihat ilustrasi gambar berikut ini. Nah, di sini kita lihat ilustrasi gambarnya. Di sini sudah ada 1/4. Ini 1/4. Lalu yang ini nilainya 1/2. Kalau kita gabungkan, lihat gambar yang ini, ya, yang ini digabung menjadi seperti ini. Berarti ini yang setengah tuh yang ini, ya. Lalu yang 1/4 tuh yang ini. Nah, jadi seperti gambar, kalau kita tarik garis, ini seperti gambar 3/4. Nah, jadi ini pun harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, di sini akan Pali jelaskan. Kok di gambar bisa dapat langsung 3/4 ya? Nah, ternyata ini akan tetap jadi 1/4. Nah, lalu ditambah, kita buka kurung. Ini 1/2 dikali berapa? Dikali berapa? Yang penyebutnya itu bisa jadi 4. Ya. Nah, di sini kan 2 ya, sudah ada 2. Ini juga ininya dia penyebutnya dia 2. Nah, 2 dikali berapa supaya hasilnya 4? Iya, pinter, dikali 2. Ya, maka jadinya 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, jadi sama, tinggal kalau misalnya udah penyebutnya udah sama nih, udah enak, tinggal tambah aja yang atasnya. Jadi hasilnya 3/4, seperti itu. Nah, lalu kok paling nggak dikali 4 aja, misalkan kan kemarin kita belajarnya kan 1/4, berarti 1/4-nya kita kali 2, ini juga kita kali 2 ya, baru ditambah 1/2, ininya dikali 4, ini juga dikali 4 ya. Jadi sama dengan 2/8 ditambah 4/8 sama dengan 6/8. Nah, apa bedanya hasil yang ini dan yang ini? Perbedaannya, yang ini pecahannya lebih sederhana. Ya, kalau kita lihat, yang ini angkanya lebih kecil, 3/4, ini 6/8. Berarti pecahan yang ini jauh lebih sederhana. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya itu kita menyamakan penyebutnya dengan KPK. Ya. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil, ya. Kamu ingat yang misalkan ada yang pakai pohon faktor seperti ini, 10, ininya 2, ininya 5. Ya. Gitu. Terus misalkan 12. Di sini 2, di sini 6. Di sininya 2, di sininya 3. Ya. Jadi ada yang pakai pohon faktor, ada yang pakai cara pagar. Kamu ingat pelajaran itu? Nah, ternyata dalam menyamakan penyebut, kita bisa menggunakan KPK agar pecahan yang kita
hasilkan itu lebih sederhana. Contohnya seperti ini. 2 per 12 ditambah 4 per 10. Nah, di sini kan angkanya cukup besar nih. Kalau misalkan 12 dikali 10, terus 10 dikali 12, 4 dikali 12, itu kan hasilnya akan besar. Nah, kalau angkanya sudah besar seperti ini, kita harus menggunakan KPK supaya kita dapat hasil pecahan yang langsung sederhana. Nah, di sini kita cari KPK-nya berapa nih, 10 dan 12. Ayo, berapa? Berapa? Ya, di sini akan Pali jelaskan saja. Barangkali ada yang belum paham. Berarti di sini faktor primanya 2 kali 5. 12, 2 pangkat 2 kali 3. Ya. Nah, dalam mencari KPK, kita kali semua faktornya. Tetapi kita pilih pangkat yang terbesar. Ya. Jadi misalkan di sini ada 2, ya. Di 10 ada 2. Di 12 ada 2. Tapi di 12 2-nya pangkat 2. Nah, kita pakai yang 2 pangkat 2. Dikali di sini ada 5. Di sini nggak ada 5, kita tulis tetap 5. Lalu di sini ada 3, di sini nggak ada 3, kita tulis di sini 3. KPK semua faktornya ditulis dan yang dipilih adalah pangkat yang terbesar, seperti itu. Paham ya? Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 5 dikali 3 sama dengan 20 dikali 3 sama dengan 60. Nah, jadi kita udah dapet KPK-nya itu 60. Nah, beda ya kalau misalkan kamu pakai cara yang kemarin itu kan kali 10 kali 10. Ini kali 12 kali 12, maka hasilnya akan besar ya. Tapi kalau kita pakai KPK dalam menyamakan penyebutnya, hasilnya akan kecil dan lebih sederhana. Contohnya di sini kita tulis ulang 2 per 12. 12 dikali berapa supaya hasilnya 60? 12 dikali berapa supaya hasilnya 60? Iya, betul. Dikali 5. Nah, kalau yang bawah dikali 5, yang atas juga kita kali 5. Lalu ditambah 4 per 10. Ya, kita buka kurung di sini. 10 dikali berapa yang hasilnya bisa 60? Ya, dikali 6. Nah, kalau sudah begini tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 5, 10. Per 12 dikali 5, 60. Ditambah 4 dikali 6 sama dengan 24. Per 10 dikali 6 sama dengan 60. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja. 10 ditambah 24 sama dengan 34. Per 60-nya tinggal kita pindahkan saja per 60. Seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang tibalah saatnya Pali memberikan kalian hadiah. Ini dia hadiahnya. Kerjakan buku jelajah matematika halaman 9 nomor 1 bagian A sampai H dengan catatan cobalah menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. Karena hasil pecahan yang Pali minta adalah pecahan yang paling sederhana. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di-subscribe karena Pali akan terus mengupload video pembelajaran dan share video ini ke Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter,
agar semakin banyak teman-teman kalian yang dapat belajar dari video ini. Mohon maaf jika dalam video ini banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.